di sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku sampai Tuhan menemukanku. Nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, terbuka tujuan hidupku, damai dan sukacita menghidupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan sangat besar terhadap kami. Terima kasih untuk cinta Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh dipilih menjadi anak Tuhan, kami boleh diperlengkapi. Kami sungguh bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati waktu ini, biarlah waktu ini juga akan memperbaharui kami menjadi lebih lagi siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya pada saat ini. Ini doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian semua karena anugerah-Nya. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyalahkan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya
banggakan, karena aku hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Di dalam keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan, Engkaulah Tuhan yang memampukan dan menguatkan aku sampai hari ini. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila kita dipakainya. Oh, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan. Ini semua hanyalah karena anugerah-Mu bagiku. Hari ini kita sampai di hari yang ke-31, yaitu memahami sheep kita. Mazmur 139 ayat yang ke-13 berbunyi, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita sampai di pembahasan hanya kitalah yang dapat menjadi diri kita, menurut Rick Warren. Nah, sebenarnya Tuhan itu sudah mendesain kita masing-masing sehingga tidak ada duplikasi di dunia ini. Itu berarti bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang akan pernah mampu memainkan peran yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Jadi tidak ada yang punya faktor gabungan yang persis sama yang menjadikan kita itu menjadi suatu ciptaan yang unik. 1 Korintus 12 ayat 4-6 mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, kita sebentar lagi akan membicarakan tentang sheep yang dipakai untuk melayani Tuhan. Sebelumnya, kemarin penginjil Licu sudah menceritakan sheep yang dua bagian, yaitu spiritual gift dan heart, karunia rohani dan hati. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kemampuan kepribadian pengalaman, ya, abilities, personality, dan experience. Nah, kita akan bersama-sama membahas yang abilities, menerapkan kemampuan kita. Nah, sebenarnya kemampuan kita itu adalah talenta alami yang mengikuti kita sejak lahir. Memang ada seorang yang mungkin punya kemampuan dalam kata-kata. Ada yang contohnya punya kemampuan dalam atletik, dalam olahraga. Ada yang unggul di dalam koordinasi fisik. Ada yang unggul yang punya kemampuan dalam matematika, musik, atau mekanika. Nah, ketika Tuhan ingin menciptakan kemah suci dan semua peralatan untuk beribadah, Tuhan itu menyediakan seniman dan pengrajin yang dibentuk dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Itu terdapat di Keluaran 31 ayat 3 sampai yang 5. Nah, di sini Tuhan masih memberikan kemampuan itu dan ribuan lainnya supaya orang dapat melayaninya. Jadi ketika Tuhan itu ingin seseorang itu melayani, Tuhan itu akan memberikan kemampuan sehingga orang itu akhirnya bisa melakukannya untuk Tuhan. Nah, kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu semua kemampuan itu berasal dari Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 6a berbunyi, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan
menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, sebenarnya kemampuan alami yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Nah, kemampuan itu sama pentingnya dan sama rohani dengan karunia rohani kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu alasan yang paling banyak dipakai orang untuk tidak melayani yaitu saya tidak punya kemampuan apapun yang dapat ditawarkan. Nah, menurut Rick Warren ini satu hal yang aneh. Mengapa demikian? Karena kita mempunyai puluhan, mungkin ratusan kemampuan yang belum dikeluarkan, belum diketahui, dan belum dipakai. Yang masih tertidur istilahnya di dalam diri kita. Nah, memang banyak penelitian sebenarnya yang menunjukkan bahwa rata-rata orang mempunyai 500 sampai 700 keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Jauh lebih banyak dari yang kita sadari. Misalnya, otak kita sendiri itu dapat menyimpan 100 triliun fakta ataupun kejadian. Pikiran kita dapat menangani 15.000 keputusan per detik. Sama dengan sistem pencernaan kita. Hidung itu dapat mencium 10.000 bau yang berbeda. Sentuhan bisa mendeteksi sebuah benda setebal 1/25.000 inci. Bahkan lidah kita dapat merasakan satu bagian kininan dalam 2 juta bagian air. Maksudnya adalah apa? Boleh dikatakan misalnya lidah kita itu dapat merasakan misalnya serbuk pil kina di dalam 1 gelas air. Jadi begitu peka sekali lidah kita itu. Nah, kita adalah sekumpulan kemampuan yang dahsyat. Ciptaan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, bagian dari tanggung jawab gereja ini adalah mengidentifikasi dan melepaskan kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, setiap kemampuan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya Alkitab sendiri dipenuhi contoh-contoh dari berbagai kemampuan yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Sehingga di dalam 1 Korintus 12 ayat 6 berkata, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, Tuhan ini mempunyai tempat di gerejanya di mana keahlian kita itu dapat bersinar dan kita dapat menonjol. Masalahnya itu terserah kepada kita untuk mencari tempat itu. Misalnya di satu bidang kita merasakan bahwa keahlian kita dapat bersinar, lakukanlah di tempat itu untuk kita boleh melayani Tuhan. Nah, berkaitan dengan orang yang mempunyai kemampuan di bidang bisnis, Musa mengingatkan terutama kepada bangsa Israel di Ulangan 8 ayat 18, yaitu haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi jika kita mempunyai kemampuan bisnis, kita seharusnya memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, bahwa sadarilah bahwa kemampuan kita itu asalnya dari Tuhan dan berikanlah pujian kepadanya. Pakailah bisnis kita untuk melayani kebutuhan orang lain dan berbagi iman kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Yang ketiga, kembalikanlah setidaknya 10% dari keuntungan kita kepada Tuhan sebagai tindakan penyembahan. Itu ada di Keluaran 14 ayat 23. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Selanjutnya yang keempat, maaf salah di sini, milikilah tujuan seorang pembangun kerajaan.
bukan hanya membangun kekayaan. Nah, selanjutnya, bagian yang ketiga. Apa yang aku mampu lakukan? Tuhan ingin aku melakukannya. Nah, kita adalah satu-satunya orang di dunia yang menggunakan kemampuan kita. Tidak ada orang lain yang dapat memainkan peran kita karena mereka tidak mempunyai bentuk yang unik yang diberikan Tuhan kepada kita. Alkitab sendiri berkata bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Ibrani 13 ayat 21. Untuk menemukan kehendak Tuhan untuk hidup kita, kita seharusnya memeriksa dengan sungguh-sungguh apa keterampilan kita dan apa yang tidak. Tuhan tidak akan pernah meminta kita untuk mendedikasikan kehidupan kita pada suatu tugas yang untuknya kita tidak mempunyai bakat. Sebaliknya, kemampuan yang kita miliki adalah indikasi kuat tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dengan kehidupan kita. Itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan kehendak Tuhan untuk kita. Tuhan tidak menyia-nyiakan kemampuan. Ia menyesuaikan panggilan kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan yang tidak diberikan hanya untuk mencari nafkah, tapi Tuhan memberikannya untuk pelayanan kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, salah satu contoh yang diberikan oleh Rick Warren adalah di gerejanya, yaitu di gereja Saddleback. Menarik adalah hampir 7.000 orang itu sedang memakai kemampuan mereka dalam pelayanan. Mereka benar-benar efektif melayani Tuhan. Orang-orang ini yang begitu banyaknya, begitu antusias ketika mereka melayani Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena ketika ada anggota jemaat yang baru hadir, dia akan diberikan satu kata-kata yang indah. Kalimat yang indah. Apapun keahlian kita, seharusnya kita lakukan untuk gereja kita. Satu hal yang indah yang boleh kita misalnya bisa lakukan di gereja kita. Kalau kita bisa mampu melakukan apapun pelayanan, lakukanlah itu untuk gereja kita. Terutama untuk Tuhan yang sudah memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang shift memakai kepribadian kita, yaitu personality. Nah, keunikan kita masing-masing itu terdapat di dalam molekul DNA yang dapat bersatu dengan cara yang tidak terbatas. Jumlahnya adalah 10 pangkat 2,4 miliar. Nah, ini adalah kemungkinannya kita dapat menemukan seseorang yang tepat sama seperti kita. Nah, tentunya kalau kita mencari hitungan yang tepat dengan hal ini, pastinya kita tidak akan pernah dapat dan tidak akan pernah ada seseorang yang persis sama seperti kita. Inilah keunikan kita yang adalah fakta ilmiah dari kehidupan. Nah, sudah jelas bahwa Tuhan suka dengan keberagaman. Nah, Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan kombinasi ciri kepribadian yang unik. 1 Korintus 12 ayat 6 berkata, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, Alkitab memberikan kita banyak bukti bahwa Tuhan memakai semua jenis kepribadian yang ada. Seperti Petrus yang adalah sanguin, Paulus kolerik, Yeremia melankolis. Tidak ada ketemperampan yang benar atau salah untuk pelayanan. Kita membutuhkan semua jenis kepribadian untuk menyeimbangkan gereja dan memberikannya rasa. Kepribadian kita akan mempengaruhi bagaimana dan di mana kita memakai karunia dan kemampuan
rohani kita. Nah, Tuhan menjadikan kita itu sebagai diri kita. Nah, jika kita melayani dengan sikap yang konsisten dengan kepribadian yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita mengalami penggenapan, kepuasan, dan keberhasilan. Jadi, ketika kita dipaksa melayani di luar karakter dari temperamen kita, pasti itu akan menimbulkan ketegangan, ketidaknyamanan, menuntut usaha, energi ekstra, hasil yang kurang dari yang terbaik. Mengapa demikian? Karena itu kita tidak seperti yang kita inginkan. Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai diri kita. Itulah yang perlu kita hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang experience, yaitu memanfaatkan pengalaman-pengalaman kita. Nah, kita telah dibentuk dengan pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita, yang kebanyakan di luar kendali kita. Nah, Tuhan mengizinkannya untuk tujuan pembentukan kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Nah, dalam menentukan shape kita ini untuk melayani Tuhan, kita harus memeriksa 6 pengalaman dari masa lalu kita. Pengalaman keluarga, apa yang kita pelajari ketika bertumbuh dalam keluarga. Pengalaman pendidikan, mata pelajaran apakah yang kita sukai. Kemudian pekerjaan apakah yang paling efektif, yang paling disukai. Pengalaman rohani, waktu apakah yang paling berarti ketika kita bersama Tuhan. Pengalaman pelayanan, bagaimana kita melayani Tuhan di masa lalu. Dan pengalaman yang menyakitkan, yaitu tentang masalah, luka, duri, dan pencobaan. Apakah yang Anda sudah pelajari? Nah, pengalaman yang menyakitkan, itu yang paling Tuhan pakai untuk menyiapkan kita untuk melayani. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan sebuah luka. Bahkan pelayanan kita yang paling besar kemungkinan berasal dari luka hati yang paling besar. Tuhan dengan sengaja mengizinkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan untuk memperlengkapi kita agar dapat melayani orang lain. 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, yang dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi, pengalaman-pengalaman yang kita benci atau kita sesali dalam hidup, yang ingin kita sembunyikan atau lupakan, adalah pengalaman-pengalaman yang Tuhan ingin kita pakai untuk menolong orang lain. Jadi ini salah satu kebenaran yang kuat yang harus kita mengerti ketika kita benar-benar mau dipakai oleh Tuhan. Dan itu adalah pelayanan kita. Nah, agar Tuhan dapat memakai pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu, kita harus rela membagikannya. Kita harus berhenti menutupinya, serta dengan jujur mengakui kesalahan, kegagalan, dan ketakutan kita. Nah, ini akan menjadi pelayanan yang efektif. Orang selalu merasa dibangkitkan semangatnya ketika kita berbagi bagaimana anugerah Tuhan membantu kita dalam kelemahan dibandingkan dengan jika kita menyombongkan kekuatan kita. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati.
Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Satu kesaksian yang indah yang dibagikan oleh Paulus. Nah, seandainya kalau Paulus merahasiakan, pengalaman keraguan dan depresinya, maka jutaan orang tidak akan dapat mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan sia-siakan luka kita. Pakailah itu untuk menolong orang lain. Novelis Aldous Huxley mengatakan, pengalaman bukanlah apa yang terjadi kepada kita, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Shape ini Rick Warren mengharapkan kita mempunyai penghargaan yang lebih dalam pada kedaulatan Tuhan dan lebih terbuka tentang bagaimana Ia mempersiapkan kita untuk tujuan melayaninya. Shape ini 5 hal yang sudah diungkapkan adalah rahasia untuk berbuah dan merasa puas di dalam pelayanan. Nah, kita akan menjadi paling efektif ketika kita memakai karunia-karunia rohani dan kemampuan di area yang sesuai dengan keinginan hati kita melalui ekspresi kepribadian dan pengalaman kita yang terbaik. Semakin sesuai ekspresi itu, maka semakin berhasil kita dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui hari ini kita boleh belajar bahwa kalaupun ada saudara, rekan kita di dalam melayani Tuhan yang mungkin berbeda temperamen, berbeda apapun kemampuan, bukanlah satu hal yang untuk menjadi masalah, diperdebatkan. Tetapi biarlah itu dirangkul bersama-sama untuk boleh melayani bersama-sama. Karena dari situlah kita akan menjadi suatu gereja yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Memakai setiap karunia-karunia rohani yang sudah diberikan masing-masing secara khusus kepada setiap orang. Sehingga melalui semua karunia yang digabungkan itu menjadi satu gereja yang kokoh di dalam Tuhan. Nah, biarlah satu hal yang bisa kita renungkan, yaitu kemampuan dan pengalaman pribadi apakah yang diberikan Tuhan yang dapat kuberikan kepada gerejaku. Ini berkaitan bagaimana kita merasakan kepedulian, merasakan hati aku memiliki gereja ini, sehingga membuat kita boleh senantiasa berpikir apa yang bisa saya persembahkan untuk Tuhan dan gereja Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa refleksi. Tuhan, inilah setiap kami mengucap syukur untuk cinta kasih yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap karunia, kemampuan, bahkan pengalaman-pengalaman yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Membuat kami, ya Tuhan, menyadari bahwa kami begitu terbatas. Tapi Engkau lebih dari segalanya yang memiliki tujuan, rencana di dalam hidup ini. Walaupun saat ini kami kadang tidak mengerti apa yang saat ini kami alami. Kadang kami tidak mengerti mengapa masa depan kami mungkin begitu suram. Tidak ada harapan lagi. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan masih belum selesai berproses dalam hidup kami. Masih ada kelanjutan yang Tuhan ingin perbuat di dalam hidup kami. Karena kami yakin percaya bahwa hidup ini adalah hidup di dalam tangan Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kami punya hati. Apa yang bisa kami persembahkan untuk Tuhan dan gereja Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami sebagai seorang jemaat Tuhan tidak hanya berpangku tangan,
Tetapi ada sesuatu yang bisa kami berikan untuk gereja kami. Ada sesuatu yang bisa kami persembahkan, terutama untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengertian yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami menyerahkan Engkau sendiri yang akan beracara di dalam kehidupan kami masing-masing. Melakukan karya di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Saya persilahkan pemimpin Daniel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan untuk meminta, untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan dan berkuasa. Karena itu kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi di Ukraina dan dengan yang perang dengan Rusia. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan supaya peperangan ini boleh cepat selesai dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan buat negara-negara, khususnya Ukraina ya Tuhan. Supaya mereka juga mengalami pemulihan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga melihat dampak dari perang ini mempengaruhi banyak negara. Mereka mengalami berbagai krisis, baik krisis energi maupun krisis-krisis yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk negara-negara yang ada, yang terkena dampaknya, kiranya Tuhan beri hikmat buat setiap pemerintah yang ada di negara-negara masing-masing dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat sehingga membawa kesejahteraan buat negara-negara yang mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, berkati pemerintah Pak Jokowi, berkati supaya mereka diberi hikmat dapat memajukan perekonomian bangsa ini. Di tengah-tengah lonjakan harga dan krisis-krisis yang ada, Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh Tuhan berikan hikmat pada setiap rakyat Indonesia dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Kami mengucapkan syukur kalau pandemi ini sudah mulai berkurang. Kami rindu supaya Tuhan campur tangan, supaya sungguh-sungguh pandemi COVID ini bisa tuntas di negara kami maupun negara-negara yang lain. Kami berdoa untuk vaksin yang ketiga, booster, Tuhan juga memberkati supaya ini boleh cepat dibagikan kepada rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberitaan Injil yang ada di Indonesia. Kami rindu Tuhan memberkati ya Tuhan pemberitaan Injil supaya dalam masa-masa sulit ini banyak orang akan datang kepada Tuhan. Mereka boleh mendengarkan suara Tuhan melalui berbagai media yang sudah ada. Mereka boleh mendengarkan kabar baik dan Tuhan melembutkan hati mereka sehingga mereka boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh gereja yang ada di Indonesia untuk supaya boleh ada kesatuan dan gereja-gereja dapat sungguh-sungguh menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Kami berdoa juga untuk gereja kami yang akan merayakan Paskah dan HUT yang ke-40 ini. Kami rindu Tuhan, jemaat boleh bertumbuh terus di dalam kasih karunia, menggunakan seluruh talenta, potensi, dan kemampuan untuk melayani Tuhan. Kami rindu gereja kami boleh makin maju, boleh makin bertumbuh, boleh melakukan pemberitaan kabar baik supaya makin banyak orang diselamatkan dan juga gereja juga makin dewasa di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, aktivis juga Tuhan berikan kekompakan dalam melayani Tuhan supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk
jemaat, khususnya anak-anak yang sedang ujian dalam minggu-minggu ini. Tuhan berikan kepada mereka kesanggupan, kesungguhan hati, dan kejujuran, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Mereka dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang sakit. Kami teringat untuk Pak Tris, Pak Thomas. Kami berdoa untuk Mama Kosua, Mama Bingbing, Ko Wejang, Ibu Sucing. Kami berdoa untuk Cik Syuing, untuk saudara-saudara kami yang masih kurang sehat ya Tuhan. Kami rindu Tuhan bekerja, Engkau boleh memberikan pertolongan, kekuatan iman, penghiburan, dan peneguhan buat anak-anak-Mu yang bergumul di dalam kesehatannya. Kami rindu tangan Tuhan boleh mempercepat kesembuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan untuk mereka yang bergumul pada saat ini. Kami berdoa, Engkau memberkati mereka yang bergumul dalam pernikahan, Engkau berkati, Engkau memulihkan pernikahan kami, memberkati relasi-relasi yang rusak, supaya Tuhan menolong, supaya ada mujizat kuasa Tuhan. Pernikahan-pernikahan boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Supaya di dalam gereja kami, dalam keluarga yang kuat, boleh mendukung pelayanan-pelayanan di gereja dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk saudara kami yang hadir pada saat ini, ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing, pergumulan yang tidak mudah di masa-masa seperti ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pergumulan perekonomian kami, dalam pergumulan pekerjaan kami, ya Tuhan. Kau memberkati, Kau menolong. Ada kami dalam mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, yang kami sulit utarakan. Tuhan juga menolong kami. Berikan orang-orang yang peduli sehingga kami bisa mendapatkan pertolongan-pertolongan yang tepat. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati kami yang hadir pada saat ini, ya Tuhan. Ini doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama doa pribadi di hadapan Tuhan.
Inilah pergumulan kami yang sudah kami ungkapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menjawab semuanya itu menurut waktu dan rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap memulai setiap hari-hari kami bersama dengan Engkau, berjalan dengan Engkau dan tidak pernah meninggalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menutup doa pagi hari ini dengan bersama-sama memujikan dan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya.